Iya, selamat sore pemirsa Akhir Lusono Channel. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Pak Susanto Oglik atau Mas Susanto Oglik. Ya. Nah, beliau ini perwakilan anggota gugus tugas Kabupaten Gunung Kidul, perwakilan dari BPBD. Terus bisa Bijarjo gitu atau gimana? Dari kabupaten. Dari kabupaten. Oke. Nah, pemirsa saya akan berbincang kaitannya dengan beliau ini sering apa ya istilahnya di masa pandemi ini sering diberi amanah atau sering diberi tugas untuk menguburkan para jenazah yang meninggal karena COVID-19. Yang jelas sebelumnya kita mendoakan mudah-mudahan seluruh jenazah yang telah dimakamkan oleh Pak Susanto Oglik bersama rekan-rekannya ini diterima oleh Allah SWT dan diberikan pahala yang setimpal. Kita akan berbincang-bincang Pak Oglik. Pak Oglik atau Pak Susanto? Sama saja, Pak Susanto bisa, Pak Oglik juga bisa. Oke. Ini sudah berapa lama Pak jenengan apa ya ikut membantu BPBD dalam mungkin memakamkan para jenazah COVID ini? Apakah sejak awal pandemi muncul sampai sekarang atau dari awal pandemi muncul sampai sekarang masih? Oh iya, masih berlanjut. Dan coverage areanya seluruh Kabupaten Gunung Kidul. Satu Kabupaten Gunung Kidul. Berarti kalau satu Kabupaten Gunung Kidul mungkin bisa bisa diinformasikan daerah mana saja itu. Umpamanya pernah memakamkan di Karangmojo atau di mana atau di mana? Banyak, dari Karangmojo juga ada, dari Kecamatan Ponjong, dari Semanu, dari Giri Subo, dari Semen, Ngawen, Ngelipar, Patruk, Panggang, Purwosari, itu dan lain sebagainya. Ada 18 kecamatan. Ada 18 kecamatan dari 144 desa. Oh iya. Dan dari kecamatan-kecamatan itu apakah sudah ada yang Pak? Semuanya merata sudah ada yang meninggal karena COVID Pak? Semuanya ada. Ada ya? Ada. Jadi semuanya. Kecamatan yang kosong nihil kasus meninggal karena COVID nggak ada ya Pak ya? Banyak sekali. Cuman untuk sekarang dari pihak kabupaten juga istilahnya menyerahkan sama desa-desa juga untuk supaya bisa mandiri dari tim gugus desa. Ya. Oh jadi Satgas desa ada ya? Sekarang ada. Sudah mulai ada nih Pak ya? Mulai ada karena kita kalau bisa untuk mengembalikan rasa takutnya masyarakat dengan COVID itu sebisa mungkin masyarakat bisa mandiri karena kita sendiri juga terlalu banyak yang kita cakup. Mungkin kita juga kalau kita sendiri dari tim BPBD sendiri merasa kewalahan Pak karena saking banyaknya juga. Terus sekarang juga banyak sekali relawan-relawan yang berani mandiri selain dari gugus desa yang membantu Pak. Gitu. Nah ini Pak, saya kan sebagai orang awam, sebagai orang yang istilahnya melihat apa ya jenazah COVID itu di video-video itu kan ya ada perasaan nggak nyaman, takut, ngeri gitu. Nah, adakah saran Pak atau kami itu sebagai orang awam mungkin bagaimana seharusnya mensikapi Pak? Yang jelas kita juga harus kita utamakan protokol kesehatan. Untuk kita mau memakamkan juga kita harus steril dulu, kita harus pakai hand sanitizer, termasuk nanti untuk istilahnya alat-alat kita yang setelah kita pakai untuk pemakaman itu kan seperti latex dan lain sebagainya, itu kan kita harus untuk membuangnya itu ada sampahnya sendiri. Oh, ada tempat sampah. Ada tempat karena kita ada sampah medis sendiri ada.
Jadi kita untuk membuang tidak sembarangan ya Pak? Sembarangan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Oh, tidak boleh sembarangan. Seperti itu. Karena kita juga berusaha kita ya jangan sampai terpapar seperti itu. Iya. Seperti itu. Oke. Terus Pak, ada nggak dalam satu malam atau mungkin dalam kurun 24 jam atau sehari semalam memakamkan lebih dari satu jenazah COVID, Pak? Ada, Pak. Kadang kita juga karena kita juga bagi regu, kita jadi 2 regu, kita bagi tugas. Kadang satu hari satu malam selama 24 jam itu kita juga sering kita lakukan ada 4 sampai 4 jenazah pernah, 4 sampai 5 jenazah. Luar biasa. Nah, karena maaf. Kita juga ngampus satu kabupaten, Pak, 18 kecamatan. Karena kita harus lari ke sana, ke sini, sana sini seperti itu. Karena banyak pengiriman jenazah dari luar daerah. Dari Jakarta, dari Bandung, Semarang dan lain sebagainya. Seperti itu. Oh iya. Terus kalau ini Pak, mohon maaf ini agak pertanyaan saya mungkin agak nggak ilmiah lah begitu. Tapi akan saya tanyakan, siapa tahu pemirsa Akhir Lusono Channel juga mungkin punya pertanyaan seperti saya. Maaf Pak, kan itu memakamkan orang jenazah ya, dan konotasinya kalau jenazah itu kan masyarakat umum bisa, jenazah gitu, takut ya. Itu pernah nggak Pak ada pengalaman misterius mungkin mimpi atau diperimpani atau apa gitu? Selama ini saya tidak. Tidak ya Pak ya? Tidak. Karena ya kita niat kita baik mungkin ya. Dari Yang Maha Kuasa melindungi kita karena kita juga membantu orang-orang yang seperti itu. Oh, jadi nggak ada peristiwa mistis lah istilahnya Pak ya? Tidak nggak ada. Terus kesulitan ketika memakamkan nggak pernah Pak ya? Ya mungkin karena teknis saja mungkin ya? Teknis saja ada. Cuma karena situasi tanah kan sekarang kadang kalau pas musim hujan seperti itu kita pada saat pemakaman musim hujan tetap kita hujan terus meningkat Pak. Tetap kita lanjutkan. Kadang posisi hujan kita masukkan tanahnya itu untuk menutup itu kadang basah jadi susah. Beda dengan tanah pasir karena di sini tanahnya lempung. Seperti itu. Jadi kita kesulitan kita di situ. Satu tim berapa orang Pak? Satu tim untuk memakamkan gitu? Kita satu tim 8 orang Pak. 8 orang gitu? 8 orang. 8 orang itu posisi yang manggul peti berapa Pak? 6. Oh 6. Terus yang 2 nanti yang disinfektan atau? Yang 2 nanti untuk kita satu untuk mengambil dokumentasi, terus sementara yang satu untuk persiapan dekonnya Pak, dekontaminasi. Jadi kita kalau mau memasukkan jenazah ke peti ke liang itu kita semprot dulu biar steril. Jadi kita ada anggota kita yang bawa semprot untuk menyemprot biar steril dulu. Seperti itu. Nah ini Pak, COVID ini kan tidak bisa kita lihat virus itu gitu. Sehingga pesan panjenengan selaku orang yang memang betul-betul menghadapi jenazah meninggal karena COVID itu apa Pak? Pesannya kepada masyarakat untuk bagaimana Pak? Yang jelas kita tidak perlu takut. Kita taati saja protokol kesehatan, terutama kita pakai masker, selalu cuci tangan dan air mengalir itu. Menjaga jarak seperti itu. Terus kalau berkerumun juga Pak ya, tidak kayak hajatan dan sebagainya, memang kalau bisa hindari dulu Pak ya? Ya untuk sementara ini kalau bisa kita hindari dulu karena kita juga untuk menjaga biar untuk membatasi penyebaran seperti itu kita diusahakan jangan sampai kita berkerumun dulu, kita off dulu untuk kalau bisa. Baik Pak Susanto Ogle, terima kasih atas perbincangannya. Mudah-mudahan perbincangan pada kesempatan kali ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat luas akan tanggung jawab akan pekerjaan seorang gugus tugas Satgas Covid BPBD. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun, sampai jumpa.